Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, nama saya Panji Nevaldo dengan nomor BP 17109520043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul Rancang Bangun Antena Mikrostrip Rektangular menggunakan metode Partial Ground untuk aplikasi antena 5G. Dengan dosen pengampu Bapak Baharudin MTTT. Yang pertama itu abstrak. Jadi pada metodologi penelitian ini dirancang bangun antena mikrostrip rektangular dengan metode partial ground untuk aplikasi antena 5G yang bekerja pada frekuensi resonansi 28 GHz. Antena mikrostrip memiliki ukuran yang kecil, ringan, biaya murah, dan fabrikasi yang mudah. Namun, antena mikrostrip memiliki bandwidth yang sempit atau narrow bandwidth. Untuk itu diperlukan suatu metode untuk dapat meningkatkan bandwidth. Jadi teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah partial ground, yaitu dengan cara melakukan pemotongan ground secara vertikal guna meningkatkan bandwidth. Substrat yang digunakan yaitu FR4 epoxy yang memiliki konstanta dieelektrik 4,4. Rancangan antena disimulasikan menggunakan High Frequency Structural Simulator atau HFSS versi 13.0. Untuk menilai kerja dari antena, hasil perancangan antena mikrostrip 5G bentuk rektangular yang diharapkan dari penelitian ini adalah bandwidth kecil dari 2 GHz, frekuensi untuk return loss kecil dari min 10 dB, dan VSWR kecil dari 2, dengan impedansi 50 ohm. Sehingga mendapatkan hasil yang sangat baik untuk diaplikasikan pada antena 5G mulai dari return loss, VSWR, impedansi, dan bandwidth, yang semuanya telah memenuhi standar antena 5G. Selanjutnya untuk bab 1 pendahuluan. Yang pertama 1.1 latar belakang. Pada kehidupan masyarakat sehari-hari, itu tidak terlepas dari kebutuhan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Salah satu alasan komunikasi yang digunakan adalah telepon seluler. Teknologi telepon seluler terus berkembang dari generasi pertama, yaitu 1G, hingga ke generasi kelima, yaitu 5G. Teknologi 1G hanya berfungsi sebagai komunikasi dua arah, berupa pesan suara maupun pesan singkat atau SMS. Akibat keterbatasan fungsi dari teknologi tersebut dikembangkanlah saat ini teknologi 5G, di mana teknologi 5G ini memiliki banyak keunggulan dari segi fungsi yang tidak hanya untuk media komunikasi tetapi juga sebagai media hiburan yang menayangkan format multimedia di mana aplikasi yang tersedia baik secara online maupun offline. Untuk perkembangan teknologi telekomunikasi sangat pesat pada saat ini sudah masuk ke generasi ke 5G atau teknologi 5G, 4G, di mana akses data atau internet pada generasi keempat ini telah mencapai kecepatan 200 megabit per second. Pada saat ini telah disiapkan teknologi generasi kelima untuk menggantikan teknologi 4G, yang akan menjadi teknologi 5G, di mana teknologi 5G ini mempunyai kecepatan akses data yang sangat cepat dengan minimal kecepatan itu 1 gigabit per second. Untuk teknologi 5G itu menggunakan gelombang radio dalam mengirimkan dan menerima informasi dengan bantuan alat yang disebut sebagai antena. Antena yang digunakan pada teknologi 5G ini adalah antena mikrostrip. Karena antena mikrostrip itu merupakan antena yang sangat populer karena keunggulan dari segi ukuran yang kecil, bentuk yang tipis, ringan, dan mudah dalam prosedur fabrikasi. Di samping kelebihannya, terdapat kelemahannya, yaitu bandwidth yang sempit dengan gain yang kecil. Ada beberapa teknik untuk mengatasi narrowband, antara lainnya menggunakan teknik partial ground. Ground plane merupakan sebuah elemen pada antena mikrostrip yang memiliki kegunaan sebagai pentanahan. Umumnya jenis bahan yang digunakan sama dengan elemen peradiasi, yakni berupa logam tembaga. Gelombang permukaan yang timbul adalah kendala yang rumit pada 4 antena mikrostrip. Gelombang permukaan ini mereduksi efisiensi gain, memberikan limit pada bandwidth, dan membatasi rentang frekuensi, sehingga terdapat masalah untuk memperkecil dimensi antena mikrostrip terhadap integrasi rangkaian mikrostrip lainnya. Karena untuk mencapai keadaan itu dibutuhkan konstanta dieelektrik yang sangat besar dan berisiko terhadap timbulnya gelombang permukaan. Partial ground digunakan untuk meningkatkan lebar bandwidth. Partial ground merupakan salah satu cara untuk menekan gelombang permukaan yang sering dipakai pada antena mikrostrip. Teknik partial ground ini dilakukan dengan cara meng-etch daerah ground pada substrat. Dengan kata lain, di bagian ground dari antena mikrostrip dibuat slot atau dihilangkan sebagian. Antena dirancang menggunakan elemen peradiasi sirkular yang memiliki keunggulan dibandingkan bentuk lainnya. Dikarenakan hanya memiliki radius alfa yang relatif mudah dioptimasi saat perancangan antena ini menggunakan teknik partial ground untuk meningkatkan bandwidth. Antena
disimulasikan menggunakan software Ansoff HFSS 13.0. Selanjutnya 1.2 yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang antena microstrip rektangular dengan metode partial ground yang bekerja pada frekuensi 28 GHz, sehingga didapat hasil rancangan antena yang sesuai dengan spesifikasi parameter yang telah ditentukan. Jadi keunggulan pada penelitian ini adalah menggunakan metode partial ground, karena metode partial ground dapat memperlebar bandwidth sehingga menghasilkan range frekuensi yang lebih besar. Selanjutnya untuk manfaat penelitian, adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, itu penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang konsep dasar perancangan antena microstrip rektangular dengan metode partial ground. Yang kedua, itu penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan dan perancangan antena microstrip. 1.4 batasan masalah. Jadi pada penelitian ini dirancang bangun antena microstrip rektangular dengan metode partial ground pada frekuensi 28 GHz. Antena microstrip dirancang dengan bantuan perangkat lunak Ansoff HFSS versi 1.13. Untuk sistem 1.5 itu sistematika penulisan. Jadi pada bab 1 itu berisi pendahuluan tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 itu tinjauan pustaka yang berisi teori dasar yang mendukung penelitian. Pada bab 3 itu metodologi penelitian yang berisi tentang langkah-langkah beserta penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan. Untuk bab 4 yaitu hasil dan pembahasan ini berisikan analisa dari penelitian ini. Untuk bab 5 yaitu penutup, yaitu berisi beberapa kesimpulan dan saran yang bisa ditarik dan disampaikan yang didasari dari hasil pembahasan penelitian ini. Selanjutnya tinjauan pustaka. Jadi, antena microstrip ini adalah suatu konduktor metal yang menempel di atas ground. Di atas ground, plane yang di antaranya terdapat bahan dielektrik. Antena microstrip merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah untuk difabrikasi dengan sifatnya yang konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya yang kecil dibandingkan dengan antena jenis lain. Karena sifat yang dimilikinya, antena microstrip sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga dapat diintegrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain yang berukuran kecil. Akan tetapi, antena microstrip juga memiliki beberapa kekurangan seperti bandwidth-nya yang sempit, gain dan directivity yang kecil, serta efisiensi yang rendah. Jadi, bentuk antena microstrip tadi itu tersedia dalam berbagai macam patch seperti persegi panjang rektangular, square, circular, elliptical, triangular, dan circular ring. Selanjutnya struktur antena microstrip. Yang pertama patch. Jadi pada bagian ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik dan terbuat dari lapisan logam atau metal yang memiliki ketebalan tertentu. Bentuk patch yang biasa digunakan yaitu bentuk square, rektangular, dipole, circular, elliptical, triangular, disc sector, circular, dan ring sector. Dan selanjutnya itu substrat. Itu berfungsi sebagai bahan dielektrik dari antena microstrip yang membatasi elemen peradiasi dan elemen pertanahan. Elemen ini memiliki jenis yang bervariasi yang dapat digolongkan berdasarkan nilai konstanta dielektrik dan ketebalannya. Kedua nilai tersebut mempengaruhi frekuensi kerja, bandwidth, dan juga efisiensi dari antena yang dibuat. Substrat yang tebal akan memberikan bandwidth yang lebar, namun akan menimbulkan surface wave atau gelombang permukaan dan membuat ukuran dimensi antena menjadi terlalu lebar atau terlalu besar. Dan sini merupakan jenis bahan dielektrik dengan nilai konstanta dielektriknya. Seperti pada penelitian kali ini digunakan Fr4 epoxy dengan nilai konstanta dielektrik 4,4. Selanjutnya yaitu ground plane, yang merupakan lapisan paling bawah dari antena. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan metal yang sama dengan patch. Ground plane berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan gelombang elektromagnetik. Biasanya lapisan ini dibuat dari bahan metal yang sama dengan patch. Dimensi ground plane dapat dihitung pada persamaan sisi sama dengan 6 kali H atau ketebalannya ditambah 2 dikali alpha, di mana alpha itu ada radius patch dengan milimeter dan ketebalan substrat yaitu H dengan milimeter juga. Selanjutnya untuk